Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Bulan Syawal jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan adalah bulan melanjutkan, meneruskan kebaikan. Maka tidak heran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika selepas melaksanakan ibadah Ramadan, ada ibadah saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan hari ini jemaah sekalian kita sudah hampir berada di akhir-akhir bulan Syawal tersebut. Rasanya Ramadan Lebaran baru kemarin, tapi tidak sedikit yang sudah melupakannya. Nuansa itu sudah kita lewati. Dan kalau kita lihat para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, kanu yad'una Allah Ta'ala, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur, 6 bulan setelah Ramadan. Harapannya adalah ibadah amaliyah yang dilaksanakan di bulan Ramadan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qatadah mengatakan bahwa barang siapa di bulan Ramadan, di bulan yang penuh ampunan, tidak mendapatkan ampunan Allah, maka bagaimana dia akan mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lainnya. Ibnu Rajab yang lain juga mengatakan bahwa barang siapa di bulan Ramadan terlewat dari sebuah kebaikan, maka bagaimana bulan-bulan yang lain akan bisa melakukan kebaikan itu. Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, bukan hanya bulan amaliyah yang pahalanya berlipat, tapi bulan di mana kita di dalamnya ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak disadari, ya, bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak seperti ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan selainnya. Bahkan bisa jadi puasa Syawal itu berat jemaah sekalian. Nah, ada yang belum selesai malah. Ya. Kenapa? Karena kita melakukannya di tengah-tengah masyarakat secara umum tidak melakukan ibadah yang puasa. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menjaga, melanjutkan kebaikan-kebaikan itu pada bulan-bulan berikutnya, walaupun tidak sama dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Paling tidak ada amaliyah-amaliyah yang bisa kita jaga terus-menerus sampai akhir usia kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan jemaah sekalian berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Fusilat, ya, dalam surat Fusilat ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tentu jemaah sekalian, kata Rabbunallah, kata kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ini bukan hanya perkataan biasa, tapi perkataan yang diiringi dengan komitmen, diiringi dengan keseriusan, yaitu berupa apa? Ketaatan kepada Allah. Bukan hanya kata-kata biasa. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, kami adalah Allah, kami beribadah hanya kepada Allah, kami melakukan ketaatan kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, menjaga ketaatan itu terus menerus, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat akan turun datang kepada mereka sambil mengatakan jangan bersedih, jangan takut dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, karena Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang beribadah dan kemudian istiqomah dengan apa? Jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ayat yang berkaitan dengan istiqomah sekali. Tentu istiqomah ini bukan perkara yang mudah, tetapi dia adalah perkara yang dibutuhkan sebuah perjuangan. Istiqomah dalam apa jemaah sekalian? Pertama, kata para ulama kita adalah istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas akidah yang lurus. Jangan sampai ada orang sholat masih percaya ke dukun, masih datangi orang pintar gitu kan. Ya. Ketika mau menikah datang ke kuburan, ya, minta restu gitu kan. Nah, itu banyak Mas kalian. Ya. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan, dalam menunaikan kewajiban Allah, baik hal yang berkaitan dengan kewajiban atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Karena ikhlas ini jemaah sekalian harus selalu berada, ditanamkan dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai kematian. Sungguh rugi orang yang banyak beribadah kepada Allah, sebagaimana kata Nabi, ada orang di dunia banyak bekal menuju Allah dan dia merasa cukup dengan bekal itu. Saat buku catatan dibuka, maka tidak ada satupun catatan kebaikannya. Karena apa? Karena tidak adanya ikhlas, dia melakukannya lillah, karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama kita mengatakan wa annal karamah luzumul istiqamah. Kemuliaan karamah, kemuliaan seseorang itu adalah karena apa? Luzumul istiqamah, karena mereka bisa istiqamah. Jadi tanda kemuliaan seseorang itu salah satu ditandai dengan apa? Istiqomah. Nah, jemaah sekalian, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa istiqomah? Ya, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa istiqomah? Yang pertama adalah berdoa. Selalu berdoa kepada Allah agar istiqomah itu, agar senantiasa diberikan hidayah istiqomah. Karena jemaah sekalian, istiqomah itu bukan hanya sekedar praktek amal yang kita lakukan, tetapi kita juga harus meminta bantuan kepada Allah. Kalau kita hanya mengandalkan pada kekuatan kita, pada kemampuan kita, maka akan ada batasnya. Ada saatnya kita futur, ada saatnya kita malas, ada saatnya iman kita naik, ada saatnya iman kita turun. Maka mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin diberikan hidayah istiqomah, maka salah satu cara setelah kita berusaha adalah apa? Meminta kekuatan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya jemaah sekalian? Doa yang senantiasa harus kita dawamkan agar kemudian Allah memberikan hidayah istiqomah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum.
Kalau kita makan paling 3 kali, minum paling 2 literan sama sekalian. Tapi hidayah ini setiap saat. Minimal 5 kali waktu salat. Itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doanya? Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 250. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi doa ini bukan hanya dibaca oleh khatib-khatib Jumat, tapi juga oleh kita. Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkan kepada kami kesabaran. Sabar dalam apa? Jadi sabar itu bukan hanya dalam hal yang ketika kita mendapatkan musibah, tapi sabar juga adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar membaca Quran, sabar datang ke majelis taklim, sabar menjaga waktu sholat pada waktunya, itu butuh sabar. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami. Teguhkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan kemudian tolonglah kami dari gangguan orang-orang kafir. Maksudnya gangguan dari orang-orang kafir itu adalah apa? Sifat dan perbuatan. Ya. Orang-orang kafir yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya, Allah Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, kalau kita baca dalam surat berikutnya Ali Imran ayat yang ke-8, Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan, jangan lalaikan ya hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk, setelah Engkau berikan hidayah, setelah kami melakukan kebaikan. Wa hab lana min ladunka rahmah, tapi anugerahkan selalu kepada kami cinta kasih sayang-Mu, rahmat di sisimu, hidayah yang ada pada dirimu. Innaka antal wahhab, karena Allah adalah zat yang maha pemberi. Pemberi apa? Pemberi hidayah. Ya. Ini diantara doa-doanya. Ya. Atau jemaah sekalian dalam surat Al-Imran 147. Ini juga salah satu di antara doa-doa agar kemudian kita istiqomah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, ya wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami, wa israfana, dan seluruh kelalaian kami, fi amrina, dalam seluruh urusan-urusan kami. Kelalaian, perbuatan yang mubah, perbuatan yang sia-sia, perbuatan tindakan yang berlebih-lebihan, israf. Jadi israf itu berlebih-lebihan. Ya, perbuatan yang sia-sia. Fi amrina, dalam segala urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami. Ya, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa-doa yang harus kita dawamkan agar kemudian kita diberikan ya istiqomah. Jadi bisa dengan Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau dalam hadis teman sekalian, ya, kalau dalam hadis Nabi, suatu hari Ummu Salamah, istri Nabi, Ummul Mukminin, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Ini doa agar kemudian kita diberikan hidayah. Ya. Kenapa kita harus banyak doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati?
teguhkan hatiku dalam agamamu, karena hati itu mudah berubah. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, ya, sesungguhnya tidaklah seorang Bani Adam kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah. Faman syaa, jika barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, aqama, maka dia akan diberikan hidayah. Wa man syaa, jika Allah berkehendak, azagha, bisa jadi Allah akan menyesatkannya. Ini oleh karena itu kita diperintahkan untuk banyak doa, salah satunya tadi, atau doa yang lainnya sekalian. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Kalau yang ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, itu masyhur. Ini dalam riwayat Imam Muslim yang lebih kuat kedudukan dalil sahihnya, ya Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ini diantara doa-doa agar kemudian kita diberikan istiqomah. Oleh karena itu, diantara cara kiat agar kemudian kita bisa istiqomah, maka yang pertama adalah perbanyak doa. Minta kepada Allah supaya apa? Diberikan hidayah istiqomah. Adapun yang kedua, jemaah sekalian, agar kemudian kita diberikan hidayah istiqomah adalah ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlas dalam beramal-amal kita. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena satu amalan yang tidak diiringi dengan ikhlas, maka ini yang akan menyebabkan ibadah itu tertolak. Makanya kalau kita bicara ikhlas, lawannya itu syirik. Lawan ikhlas itu syirik. Kalau ikhlas, perbuatannya lillah karena Allah. Sementara syirik, dia berbuat karena Allah juga karena ingin mendapatkan pandangan manusia. Nah, ini berat teman sekali. Apalagi dengan zaman sekarang, media sosial, update status, gitu kan. Ya, segala kebaikan kita tampakkan. Boleh kata para ulama. Bahkan Allah mengatakan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jika kalian mendapatkan kenikmatan, boleh ceritakan kepada orang lain, selama engkau bisa menjaga keikhlasan, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ria. Makanya syirik yang paling kecil yang Nabi kita takutkan adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, satu amalan yang didasari amalannya itu karena Allah, juga karena ingin mendapatkan pandangan manusia. Allah perintahkan untuk mengikhlaskan seluruh amalan ibadah kita, sebagaimana dalam surat Al-Bayyin ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mati ya? Mana Rudi? Ya. Jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Untuk Rudi mati itunya. Infocusnya. Ya. Wa ma umiru illa, tidaklah diperintahkan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah mukhlisin. Untuk memurnikan, untuk mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukhlisin, ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Ibnu Mubarak ya mengatakan, Rabba amali sagirin tu'adzibuhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar, ya, berapa banyak amalan yang kecil, tu'adzibuhu niyyah. Ya. Berapa banyak amalan yang kecil bisa menjadi besar nilainya, pahalanya di hadapan Allah karena apa? Lurusnya niat. Ya, hanya senyum mungkin,
Ya, hanya salaman mungkin, sering salaman dengan orang, sering mengucapkan salam kepada orang kecil, tetapi karena niatnya lurus, maka bisa jadi nilainya besar. Dan waruba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan besar ya tusaggiruhu niyah, bisa menjadi kecil pahalanya di hadapan Allah karena apa? Salah niat. Salat itu besar, sedekah itu besar pahalanya, baca Quran itu besar pahalanya, ibadah haji itu besar pahalanya, tetapi bisa jadi nilainya kecil karena apa? Karena niatnya. Ya, jadi kecil tapi kemudian lurus niat, maka akan bisa jadi besar pahalanya. Sebaliknya yang besar bisa bernilai kecil karena apa? Salah dalam niat. Ya. Bahkan jemaah sekalian, Ibnu Taimiyah mengatakan, ya wa ma la takunu wa ma la yakunu lahu la yanfa wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas, tidak didasari dengan ikhlas karena Allah, maka pasti amalan itu tidak akan pernah kekal. Kenapa? Karena dia melakukannya ingin mendapatkan pandangan orang. Kalau tidak, maka dia tidak akan melakukannya. Sebaliknya kata para ulama kita, makana lillahi yabqa. Tetapi barang siapa yang melakukannya karena Allah, pasti amalan itu kekal. Ada orang, tidak ada orang, ya ibadah. Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan jemaah sekalian, ada beberapa masjid jemaah sekalian, ya. Tadi malam saya ngisi di masjid di Padasuka Atas. Ya, masjid itu tidak pernah memberitakan, menginformasikan adanya pengeluaran token. Karena kalau masjid kan rata-rata bukan token ya, prabayar. Tidak tahu siapa itu yang membayar masjid itu. Ya, tidak tahu. Padahal masjid itu listriknya aja 13.000 watt. 13.000. Tapi kalau masjid kan harganya ya sosial itu kan, jadi terlalu besar. Tetapi jamaah masjid itu tidak ada yang tahu siapa. Mungkin kalau token kan kelihatan ada orang yang ngisi itu kan. Tapi kalau yang prabayar kan tidak tahu. Ini kita tidak tahu sampai sekarang siapa yang bayar listrik itu kan. Mungkin ada di antara jamaah yang hadir saat itu. Ya. Nah, jadi ada keikhlasan yang ketika dia melakukannya sampai orang lain tidak tahu. Makanya Nabi kita mengatakan salah satu di antara sedekah yang paling utama adalah sedekah yang ketika dikeluarkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak ada yang tahu. Tangan kirinya tidak tahu. Nah, makanya ini kita penting untuk apa? Menjaga keikhlasan. Maka lillahi yabqa, satu amalan yang insya Allah diiringi dengan ikhlas, maka amalan itu akan abadi. Ini yang kedua. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua adalah ikhlas dalam beramal, yang ketiga adalah rutin beramal walaupun sedikit. Ya, iltizam, komitmen dalam menjalankan syariat Allah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan, wa in qalla, sekalipun amalan itu sedikit. Salat malam itu kan tidak mesti 11, boleh 2 rakaat. Jadi sebelum azan subuh salat 2 rakaat, boleh. Ya, yang penting apa? Istiqomah. Ya, walaupun sedikit. Jangan seperti ada sebuah nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, di mana beliau mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan seperti si fulan, jangan seperti si anu, kana yakumul lail, tadi malam salat semalaman, fataraka qiyamal lail, setelah itu dia tinggalkan bermalam-malam, berbulan-bulan tidak lagi salat malam. Jadi salat malam itu tidak mesti 11, mau 2 boleh, mau 4 boleh. Dia 2 tapi dia istiqomah, itu jauh lebih utama. Tentu yang utama terus menerus sempurna, tentu itu sangat berat ya sekali. Minimal kita 2 rakaat.
2 rakaat sebelum azan dikumandangkan salat malam, 2 rakaat istiqomah. Setelah sudah lama nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Istiqomah Mas kalian. Kenapa? Karena ada orang yang bisa bangun sebelum subuh tapi tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Allah tidak berikan hidayah. Padahal Allah sudah berikan hidayah bangun sebelum subuh. Tapi Allah belum berikan hidayah untuk sholat pada waktunya. Padahal waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang utama, waktu yang doa-doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa di saat manusia sedang terlelap dalam tidur dan mimpinya. Ya. Kita baca Quran ya Mas kalian. Kalau Ramadan Masya Allah 1 bulan selesai, bahkan sebelum 1 bulan selesai. Maka selain bulan Ramadan ada hancaan, bahasa kita hancaan, tadarusan. Minimal 1 halaman 1 hari. 1 halaman 1 hari jemaah sekalian, kita mengambil waktu 5 menit dari 24 jam. 1 halaman setiap hari. Ya, kita baca Quran. Jangan setiap sholat, karena akan banyak gangguannya. Ya, habis subuh ada kerjaan, habis zuhur makan siang gitu kan. Habis asar pulang kerja, habis maghrib capek gitu kan, habis isya mau tidur Mas kalian. Jadi bacalah 1 halaman saja. Karena kalau kita baca WhatsApp, kemudian kita balas, itu lebih dari 5 menit gitu kan. Enggak terasa waktu itu. Lewat aja begitu saja. Ya, mungkin bisa jadi nonton YouTube. Ya, nonton YouTube misalkan. Ya, bukan YouTube kematian siapa? Paus itu kan. Nonton YouTube, nonton berita. Nonton YouTube misalkan. Karena sekarang orang sudah tidak suka berita itu kan. Ya, nonton YouTube. YouTube itu kan ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, tidak terasa. Ya. Tidak terasa kita asik sekalian. Maka rutin beramal. Apakah sholat malamnya, ya, apakah baca Qur'annya. Sedekah itu kan tidak perlu besar. Yang penting kita istiqomah terus menerus. Ya. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mal." Lakukanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Alaikum minal a'mali ma tutikun. Ya, lakukan amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah madu wima alaihi wa in qalla. Karena Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Nah, ini poin yang ketiga, ya. Jadi mendawamkan, merutinkan amal-amal kita. Seperti puasa. Puasa Senin Kamis itu kan kalau dia bisa ya Senin Kamis, kalau tidak bisa ambil salah satunya Senin atau hari Kamis. Makanya kalau puasa saya cuma Senin aja. Nah, apa-apa, yang penting istiqomah. Sekarang pekan ini Senin Kamis, tapi sebulan kemudian udah puasa lagi gitu kan. Ya. Apalagi bulan Zulhijjah ini nanti banyak gangguan. Ya, banyak undangan gitu kan. Ya, dari bulan Zulqa'dah banyak undangan orang mau hajian. Ya, bulan Zulhijjah banyak undangan hajatan, nikahan, sunatan kan. Habis Zulhijjah ya syukuran jamaah haji datang, makan lagi itu sekalian. Jadi Masya Allah ya. Banyak gangguannya. Walaupun jemaah sekalian, ya salah satu kelebihan puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Ya, beda dengan puasa ya wajib. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, agar kemudian kita diberikan hidayah istiqomah adalah memilih teman yang soleh. Ya, memilih teman yang soleh. Di mana teman yang soleh itu? Di masjid, di majelis ilmu. Ya. Karena jemaah sekalian, kenapa kita harus memilih teman yang soleh? Pertama, itu diperintahkan oleh Allah.
Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bergaulah kalian bersama orang-orang yang saleh. Karena orang yang benar, orang yang jujur itu orang yang saleh. Ya. Orang yang saleh sekalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sekalian, Hasan Al-Basri mengatakan, ketika kita berteman, berkumpul dengan orang soleh, maka ketika kita berteman, berkumpul, dan ketika kita bertemu, maka kita akan banyak cerita tentang akhirat. Tapi kalau kita berteman, berkumpul dengan orang yang jauh dari Allah, kalau kita bertemu, berkumpul, maka akan lebih banyak diceritakan tentang kila wa qal, ngobrol ngalir kidul urusan dunia. Dalam bahasa Nabi jemaah sekalian, satu perbuatan yang dilarang itu adalah kila wa qal, ngobrol ngalir kidul, itu kan, tepuku judulnya itu kan, awangkong, wadul gitu kan, ya, wadul itu kan, itu namanya kila wa qal dalam bahasa Arab, ya. Ya mas, kayak kalau orang ngobrol sudah asik ngobrol nggak ada ngidul, nggak ada judulnya, ya lupa waktunya. Apalagi yang diceritakan bukan urusan-urusan agama, bukan urusan-urusan yang bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Oleh karena itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi mengumpamakan duduk berkumpul dengan orang soleh itu seperti duduk berkumpul dengan tukang minyak wangi. Kalau kita sering duduk di penjual minyak wangi kan, kita juga wangi. Mungkin akan tester, setiap hari kita tester. Mungkin satu hari duduk di situ testernya beberapa kali. Kalau kita beli gratis, iya beli diskon malah mungkin dikasih. Ini ada sisa sedikit, ambil aja gitu kan. Itu kalau kita duduk dengan orang soleh. Tapi kalau kita duduk dengan tukang pandai besi, 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi kena percikan api. Yang kedua, bisa jadi kena bau asapnya. Nah, biasanya kan yang paling bahaya itu asapnya. Yang ketiga, bising telinga itu. Nah, kalau orang yang jauh dari Allah ngomong itu kan pokoknya si eta mah gini gitu kan. Maksudnya apa? Ya, kalau ketemu dengan dia gini orangnya. Kan. Apa ya? Bisa kita kan kalau orang suka banyak ngomong kan, gini orangnya gini. Ya. Kenapa? Karena dia jauh dari kebaikan ya, ngomong, bahkan kalau ngobrol menghabiskan waktu, menghabiskan kesempatan orang lain untuk membalasnya. Pokoknya kalau dia sudah ngomong, wah kita nggak bisa ngomong gitu kan. Hanya jadi pendengar saja kayak radio, tukang dongeng gitu kan. Nah, itu kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi ya sekalian. Lama-lama sakit, bisa jadi penyakit. Nah kalau kita bergaul dengan orang yang seperti itu, hati kita bisa jadi terpengaruh. Kenapa? Karena bujuk rayunya. Makanya para ulama kita mengatakan as-sahibu sahib, yang namanya sahabat itu bisa menarik, bisa mempengaruhi. Yadhunnu bil mar'i ma yadhunnu biqarini. Seorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Jadi kalau kita mau tahu baik buruknya seseorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Ya. Ini jemaah sekalian, bahkan Ibrahim bin Khawas mengatakan, ya, dawaul qalbi khamsah. Penawar hati itu ada 5. Penawar hati, obat hati itu ada 5. Pertama adalah qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Minimal baca Quran dengan terjemah. Jadi mas kalian, tidak semua Al-Quran terjemah itu mudah difahami. Maka kalau kita lihat terjemah Al-Quran, cari terjemah Al-Quran yang ada temanya, yang ada judul-judulnya. Jadi jangan Al-Quran terjemah kayak Al-Quran gitu, terjemah juga kayak Al-Quran, terjemah aja, tidak ada judulnya. Harusnya cari Al-Quran terjemah yang ada judul-judulnya, yang ada tema-temanya. Misalkan itu banyak, tetapi tidak semua Quran terjemah seperti itu. Ini memahami Al-Quran lewat terjemah.
Contoh misalkan Al-Baqarah, judul tema utamanya adalah 3 golongan manusia, 3 kelompok manusia. Siapa saja? Pertama mukmin. Mukmin itu ayat 1 sampai 5. Kemudian orang kafir ayat 6 sampai 7. Kemudian ayat 8 sampai 21 itu tentang orang-orang munafik. Nah, itu belajar memahami Al-Qur'an lewat Al-Qur'an terjemah tematik. Di sini ada Al-Qur'an terjemah enggak? Itu tidak semua Al-Quran terjemah ada begitu. Ya. Nah, di sini ada nih. Misalkan di surat An-Nur ayat 11, judulnya adalah tuduhan yang bohong terhadap Aisyah. Kemudian ada judul lagi, etika memasuki rumah orang lain. Apa ayatnya ini? Nah, itu salah satu tema. Tapi kalau mau bagus sama sekalian, Al-Quran terjemah itu adalah Quran terjemah yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Jadi terjemah Al-Quran yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, itu yang bagus. Kenapa? Karena temanya lengkap. Temanya ya, nanti bisa dicari. Online itu harganya 75 ribuan. Ini bukan jualan. Ya, kalau mau itu kan 75 ribuan itu. Ya. Qurannya tebal. Ya. Itu Quran terjemah tematik. Jadi kalau kita baca Quran berdasarkan tema itu lebih mudah dipahami. Kenapa? Sebelum kita membaca ayat, tahu judulnya dulu. Oh, judulnya ini, ayatnya ini, oh terjemahnya gini. Jadi kita akan berhenti sesuai dengan terjemah. An-Naba misalkan. An-Naba itu ada 4 tema. Ayat 1 sampai 16, 16 sampai sekian, sekian sampai sekian. Jadi kita menghafal An-Naba berdasarkan tema, itu akan lebih mudah difahami. Iya. Ya, ini salah satu yang sekali. Jadi obat hati itu ada 5. Pertama, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni, banyak puasa. Ya, banyak puasa. Karena puasa itu bisa menahan nafsu, menahan keinginan, menahan kata-kata. Wa qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru inda sahur, wa tadarru inda sahar, banyak berdoa sebelum waktu subuh. Ini sebenarnya hampir sama. Ya, kenapa banyak berdoa sebelum waktu subuh? Karena doa yang terbaik di antara doa-doa mustajab adalah doa sebelum subuh. Dan yang kelima adalah ya wa mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang saleh. Ini di antara obat hati. Jadi salah satu di antara kiat agar kuni kita istiqomah adalah berteman, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, yang terakhir, yang kelima, membaca kisah orang-orang soleh. Membaca kisah. Nah, ini yang sekarang ini jarang kita ini baca kisah. Ya, jarang kita baca kisah mas sekalian. Kenapa? Karena kita sudah jarang baca buku, gitu kan. Ya. Padahal misalnya kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-11, wa kullan naqusu 'alaika min anba'ir wa kullan naqusu 'alaika min anba'ir rusul. Kami ceritakan kisah-kisah tentang para nabi, tentang para rasul kepadamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak, untuk meneguhkan hatimu. Jadi ketika Rasulullah dalam berdakwah banyak tantangan, banyak ujian, berat dalam menjalankan dakwahnya, kata Allah, lihat Nabi Nuh alaihi salam. Perjalanan yang panjang, hanya berapa orang saja yang ikut. Ya, ditambah istri dan anaknya tidak mau taat. Umatnya banyak yang menentang. Jika engkau dalam berdakwah banyak kesulitan, lihat kesulitan Nabi Musa alaihi salam. Walaupun Musa punya kekuatan fisik yang kuat, tetapi dia diperhadapkan dengan kerajaan yang besar, yang memiliki kekuatan yang besar, tetapi tidak menghalangi Musa untuk terus menjalankan dakwahnya. Ya, kalau kamu merasa berat dalam menjalankan dakwah, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi penghalang dakwahnya adalah bapaknya. Engkau Muhammad bukan bapamu, ya, tapi siapa? Pamanmu.
Ya, hanya paman-pamanmu saja itu kan. Walaupun paman itu sama aja dengan bapak itu kan. Tapi beda tantangan dakwahnya. Kalau kita menghadapi orang tua kandung dengan menghadapi pamannya berbeda. Dan itulah yang kita harus ketahui. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah diangkat tentang kisah perjalanan para nabi. Salah satu tujuannya adalah untuk diambil pelajaran bagaimana mereka istiqomah di tengah banyaknya kesulitan. Ya. Bahkan jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan kisah di antara para sahabat, ada namanya Julaibib. Julaibib ini mukanya buruk, tidak punya rumah, tinggal di emperan masjid atau menjadi ahlu sufah. Mukanya paling buruk di zaman Nabi. Tidak punya pekerjaan, tidurannya hanya di masjid, makan hanya mengandalkan di masjid. Tapi apa kata Rasulullah? Saat meninggal dia adalah orang yang ditunggu bidadari surga. Karena apa? Istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Walaupun mukanya buruk, walaupun dia punya harta, tapi dia tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Julaibib yang mampu menggabungkan antara syukur dengan sabar. Jadi sabar dengan wajah yang buruk, syukur dia terus beribadah kepada Allah. Ya, Julaibib mungkin nanti ya kisahnya mas kalian. Ini kisahnya agak panjang, ya. Atau Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali syahid saat periode dakwah pertama kali dibuka di Mekah. Ya, seorang budak dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian dia istiqomah dengan hidayahnya walaupun ancaman bertubi-tubi datang kepadanya. Orang lemah diancam oleh penguasa, tapi dia kuat menjalankan ketaatan kepada Allah. Sampai akhirnya apa? Oleh Abu Jahal ditangkap, kemudian kaki kanannya diikat ke kanan, kaki kiri diikat ke kiri, tangannya kanan ke kanan, tangan kirinya ke kiri. Jadi begini, diikat di tengah padang pasir. Kemudian apa? Diambil tombak, kemudian ditusuk dari kemaluannya sampai menembus dadanya. Itulah perjuangan pertama orang yang mati syahid. Orang pertama syahid di jalan Allah adalah Ammar bin Yasir. Kita ini alhamdulillah belum sampai itu gitu kan. Ya, can pernah dibaledokan gitu kan. Ya, paling diomongkan ke batur dari belakang gitu kan. Tidak langsung di depan kita gitu kan. Ammar bin Yasir. Ini keluarga Ammar yang sekalian, keluarganya. Atau Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi dari sejak lahir buta sampai tua. Tapi Abdullah bin Maktum ini karena kesabarannya, ketaatannya kepada Allah, ia mendapatkan sesuatu kemuliaan. Pertama di dunia menjadi muazzin. Jadi muazzinnya Rasulullah, karena muazzin di zaman Rasul itu dua, Abdullah bin Maktum dengan Bilal bin Rabah. Yang kalau kita baca tentang sejarah kisah keduanya ini hampir sama. Dan ketika ayat perintah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau adalah orang yang pertama kali menyatakan kesiapannya. Ya Rasulullah, saya akan berangkat hari ini pula. Ketika turun perintah dengan hijrah, kata Rasulullah, tidak mungkin kamu sendirian. Maka ditemani oleh seorang anak muda berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan buta, jalan kaki. Ya. Ketika sampai di Madinah, dan luar biasa dalam waktu ini jemaah sekalian, ketika Nabi SAW berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, sekaligus ibadah haji pertama tapi gagal, kemudian akhirnya terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Maka yang menjadi tabuk pimpinan untuk menggantikan posisi Nabi di Madinah saat beliau berangkat dari Madinah ke Mekah, atau berangkat dari Madinah ke Badar, saat perang Badar dan sekalian, maka yang menjadi pemimpin dalam salat adalah Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, muazzin sekaligus imam salat. Luar biasa mas kalian. Rasulullah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Abdullah bin Maktum. Pada secara fisik dia memiliki kekurangan mas kalian. Bahkan ada di YouTube jemaah sekalian, ada orang tua sudah buta,
ke masjid. Ya, karena butanya sudah di usia tua. Ya, beda kalau misalkan butanya dari sejak kecil, ya dia bisa jalan kemana saja. Ya, ini butanya sudah tua. Akhirnya apa? Dia ikat, ambil tali dari pintu rumahnya sampai ke pintu masjid. Maka dia jalan pulang pergi dari masjid mengikuti tali itu sampai di masjid. Ya, kalau kita lihat di daerah Cimenyan, Bojongkoneng ke atas ada namanya Masjid Darussudur. Masjid Darussudur, di sana ada yayasan yang membina program tahfidz Quran untuk orang yang memiliki kekurangan fisik, salah satunya buta, tidak bisa melihat, tapi mereka penghafal Quran di daerah Cimenyan, satu masjid itu yayasan. Dan luar biasa sekalian, saya kalau ngisi pengajian di sana, kemudian kita duduk di saf pertama, ya, kemudian mereka masuk, kan mereka anda lihat pasti ke Badung, ke Tajong gitu kan. Jadi mereka masuk ke masjid itu tidak lulus, pasti ada yang jatuh, nabrak apa itu kan. Makanya orang masjid duduknya sebelah sana, karena dia akan duduk di tempat itu. Tapi begitu saya ke asrama, lihat mereka di asrama, mereka ngobrol seperti orang biasa. Seperti dia lihat sesuatu, ngobrol, ada yang ngidul gitu kan, ketawa-ketawa dan sebagainya itu kan. Tapi saat mereka menghafal, luar biasa. Dan mereka menghafal mengandalkan audio. 4 tahun mereka baru selesai hafalannya. Kenapa? Dari mendengar. Jadi kalau dia mendengar si A, maka iramanya akan mengikuti si A. Kalau dia sukanya sama Syekh ini, maka suaranya akan seperti itu. Itu mungkin sekitar 40-an anak-anak di sana. Ya, para penghafal Quran. Itu Masya Allah Mas sekalian. Saya lihat Quran apa itu? Braille, kemudian saya pegang. Aduh, gimana bacanya ini itu kan? Ya kan? Gimana bacanya? Tapi mereka itu pegang lancar baca itu, ngebut gitu. Jadi semakin cepat ininya, maka semakin cepat bacaannya. Ya. Dalam benak loh, saya juga mau belajar gimana caranya itu. Tapi memang Mas sekalian, kelebihan orang mereka itu mudah menerima pembelajaran gitu. Ya, mudah menerima pembelajaran. Kemudian mereka pede itu kan, orang itu pede, tidak pernah merasa malu. Kenapa harus malu? Dan lihat orang juga gitu kan. Luar biasa sekali. Ini kisah-kisah teladan ya Mas sekalian, ya. Dan itu banyak. Nanti bisa dicari tentang Julaibib, tentang Ammar bin Yasir, tentang Abdullah bin Maktum, Bilal bin Rabah, itu kan. Atau tokoh-tokoh sahabat yang lainnya, mereka adalah teladan kita untuk istiqomah. Di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, mereka bisa istiqomah di dalam menjalankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya Mas sekalian, ya, Bashar bin Haris Al-Hafi mengatakan anna aqwaman mauta tahyal qulub bi dzikrihim. Betapa banyak manusia telah mati, yaitu orang-orang yang soleh membuat hati menjadi hidup karena mengingat mereka. Banyak orang soleh sudah meninggal, tapi saat kita membaca kisah mereka, hati kita bisa hidup. Ya, bisa hidup. Wa anna aqwaman ahya ta'mal absar bin nazari ilaihim. Namun sebaliknya, ada manusia yang masih hidup tapi kehidupannya fasik, banyak melakukan dosa, membuat hati kita ini menjadi mati melihat mereka. Apalagi sekarang di TV-TV itu kan semuanya kasus. Tidak ada yang baik-baik di TV itu, pasti semuanya kasus. Kenapa? Karena TV tidak akan mengangkat hal yang baik. Pasti yang diangkatnya adalah kasus. Kenapa? Karena itu cuan bagi mereka, supaya banyak orang nonton itu. Ya. Kalau yang baik-baik itu tidak pernah diangkat ya Mas sekalian. Nah, makanya ada YouTuber yang mengangkat mereka. Orang-orang yang punya motivasi diangkat. Kalau televisi ya diangkatnya yang pro kontra. Ya, bahkan akan diundang orang yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Tapi itu jadi daya tarik gitu kan. Dan kitanya juga jadi suka nontonnya akhirnya. Nah, ini jemaah sekalian, di antara cara agar kemudian kita istiqomah, ya 5 hal. Pertama adalah tadi berdoa. Yang kedua ya ikhlas dalam beramal.
Yang ketiga, terus beramal walaupun sedikit. Yang keempat, berteman, berkumpul dengan orang soleh. Dan yang kelima adalah baca kisah, baca cerita tentang mereka. Ya, masalahnya karena kita nih sejak awal tidak pernah diceritain tentang sebuah cerita, maka kita tidak tahu cerita. Dan anak-anak sekarang di sekolah itu tidak ada cerita-cerita yang membangkitkan gairah mereka. Ya, sejarah aja sudah tidak ada ya. Sejarah pejuang-pejuang. Kita makan kenal siapa? Gajah Mada. Bukan UGM yang lagi masalah gitu kan. Ya, Gajah Mada, kemudian ya kerajaan-kerajaan, ya pahlawan, ada namanya Cut Nyadin, ada yang bisa bawa pedang itu siapa? Yang bawa pedang di sini. Patimura gitu kan. Patimura itu kan. Anak-anak sekarang tuh enggak tahu. Ya, enggak tahu. Sehingga apa? Dia melakukan sesuai dengan keinginannya. Kita masih berpikir, kenapa? Karena kita tahu sejarah bagaimana bangsa ini merdeka, penuh dengan perjuangan, pengorbanan dan darah. Ya. Nah, salah satunya adalah tadi tidak diangkat cerita. Ya. Ya, sekarang anak itu dibekali dengan apa? Ilmu saja, itu kan, ilmu saja. Ya. Dan tidak belajar tentang sejarah. Kalau kita tidak tahu tentang sejarah, maka ini bahaya. Makanya kenapa Allah mengangkat sejarah, kisah-kisah itu hampir sepertiga Al-Quran itu cerita tentang kisah. Supaya apa? Jadi pelajaran untuk kita. Wallahu a'lam sekalian. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di awal pertemuan kita, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita dan selalu terus-menerus memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ada yang mau disampaikan? Sudah masuk isyraq ya? Belum ya? 7 menit lagi. Atau cukup? Baik, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dan sekedar mengingatkan jemaah sekalian bahwa 2 bulan ini, ya, bulan Mei, ya, kita sudah mulai persiapan Idul Adha. Bahkan jamaah haji sudah mulai berangkat mulai tanggal 3 Mei. Itu sudah mulai, ya, kloter pertama itu sudah mulai berangkat. Rasanya baru kemarin, ya, hajian, sekarang sudah hajian lagi gitu kan. Baru kemarin kita Idul Adha, sekarang kita, ya, tidak lama lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Maka mudah-mudahan apa yang kita keluarkan untuk agenda Idul Adha berupa berkorban, ya, menjadi sebuah catatan bertambahnya kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, syukran wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas.